Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Muzani Agustiono. Saya dari Prodi Informatika kelas B dengan NPM 1251108. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya, algoritma dan pemrograman. Untuk pertama, definisi stack. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out atau singkatannya LIFO. Elemen yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan. Stack hanya memiliki satu ujung akses yang disebut top. Pointer top berfungsi sebagai penunjuk elemen teratas stack. Setiap operasi push menambah elemen dan menggeser top ke atas, sedangkan pop menghapus elemen teratas dan menurunkan top. Penerapan nyatanya, call stack pada sistem operasi digunakan untuk manajemen, pemanggilan fungsi, dan subrutin. Setiap kali fungsi dipanggil, frame-nya di-push. Saat selesai, frame di-pop secara otomatis. Dampak pada efisiensi, stack ini memiliki time complexity 0,1 untuk operasi push dan pop menjadikannya sangat efisien. Namun, kapasitas memori terbatas. Stack overflow terjadi bila batas kapasitas terlampaui. Untuk simulasi operasi stacknya seperti ini. Ini ada 3 buku. Buku merah book 3, buku kuning book 2, buku biru book 1. Pertama, proses memasukkan data push. Karena kita memasukkan data ke dalam tumpukan, kita menyebutnya dengan operasi push. Push buku 3 warna merah, wadah masih kosong. Buku 3 masuk pertama kali dan otomatis menempati posisi paling bawah. Lalu push kedua, buku kuning, buku 2 dimasukkan berikutnya. Karena bagian bawah sudah terisi buku 3, maka buku 2 berada di atas buku 3. Lalu buku 1 berwarna biru, buku 1 dimasukkan paling terakhir. Sekarang buku 1 berada di posisi paling atas. Lalu proses mengeluarkan data pop. Untuk simulasinya, ketika ingin mengambil data dari tumpukan, kita menyebutnya dengan operasi pop karena wadah tersebut sempit dan hanya terbuka di bagian atas. Anda tidak bisa langsung mengambil buku 3 yang paling bawah atau buku 2 tanpa mengeluarkan buku di atas terlebih dahulu. Jadi wajib dari atas dulu ngambilnya. Pop pertama, Anda wajib mengambil buku yang paling atas warna biru. Buku ini warna biru diambil. Meskipun buku 1 adalah yang terakhir masuk, dia justru menjadi yang pertama kali keluar. Lalu pop kedua, yaitu buku 1 telah diambil, posisi teratas sekarang digantikan oleh buku 2 warna kuning. Anda baru bisa mengambil buku 2 sekarang. Lalu yang terakhir, pop ketiga, wadah yang menyisakan buku ketiga merah yang berada di posisi paling dasar. Ini adalah buku yang pertama kali masuk namun menjadi yang paling terakhir keluar. Itu untuk simulasi operasi stack. Lalu di sini saya akan menjelaskan QNK. QNW adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip first in first out atau singkatannya FIFO. Elemen yang pertama masuk akan pertama keluar, seperti antrian pada kehidupan nyata. QNW dikendalikan oleh 2 pointer utama. Front sebagai penunjuk elemen yang akan dikeluarkan di QNW, dan rear sebagai penunjuk posisi elemen yang baru ditambahkan. NQ, kedua pointer ini bergerak dinamis seiring operasi yang terjadi. Penerapan QNW sangat luas dalam sistem komputer, antara lain event handling pada antarmuka pengguna UI untuk memproses input secara berurutan, serta thread scheduling pada CPU untuk mengatur giliran eksekusi. Proses QNW memastikan keadilan dan keteraturan dalam pemrosesan data sehingga menjadi fondasi penting dalam desain sistem yang efisiensi dan responsif.
ini untuk simulasi Q&W. Pertama, proses memasuk antrian NQ. Nah, untuk memasukkan antrian namanya NQ. Ketika sebuah data baru masuk ke dalam antrian operasinya disebut NQ. Data selalu masuk dari pintu belakang. Contohnya, anggap aja ini 9 orang A. Orang A datang pertama kali karena loket kosong, dia langsung berdiri di barisan paling belakang depan dekat loket. Lalu orang B datang. Berikutnya dia wajib mengantri di belakang orang A. Lalu yang ketiga orang C datang. Orang C datang paling akhir, dia berdiri posisi paling belakang di seluruh barisan. Jadi orang A pertama kali masuk, lalu orang B datang, dia wajib ngantri di belakang orang A. Nah, lalu orang C dia berdiri posisi paling belakang dari seluruh barisan. Untuk proses keluarnya, ketika data dilayani dan keluar dari antrian, operasi disebut DQ. Data selalu keluar dari pintu depan. DQ pertama, loket tiket dibuka. Orang A berdiri paling depan, dilayani terlebih dahulu dan keluar dari antrian. Karena dia pertama masuk, dia juga pertama keluar. DQ kedua, sekarang orang B maju menjadi paling depan. Orang B dilayani dan keluar dari antrian. DQ ketiga, terakhir, giliran orang C yang berada di paling belakang maju ke depan loket untuk dilayani hingga antrian menjadi kosong. Untuk search itu linear search memiliki time complexity, artinya setiap elemen diperiksa satu persatu dari awal hingga akhir. Algoritma ini fleksibel karena dapat bekerja pada data yang tidak terurut, namun semakin besar jumlah data, semakin lambat proses pencariannya. Cocok digunakan ketika data kecil atau tidak terurut. Lalu search binary atau binary search memiliki complexity O log n jauh lebih cepat dari linear search, namun syarat utamanya adalah data harus dalam kondisi terurut. Proses pencarian dilakukan dengan membagi array menjadi dua bagian secara berulang. Trade-off kecepatan tinggi namun membutuhkan pre-sorting data terlebih dahulu. Untuk eksekusi logis binary search, rumusnya mid sama dengan low tambah high bagi 2. Contohnya array terurut 10, 15, 20, 22, 27, 31, 35, 40, 45, 50. Untuk iterasi 1, 0 low, high-nya 9, mid-nya 4, nilai 27. Nah, dari awal nilai 27, 35, 27. Lalu geser low ke 5, iterasi 2, low 5, high 9, hingga mid 7, nilai 40, hingga 35, kurang dari 40. Geser high ke 6, iterasi 3, low 5, high 6, mid 5, untuk nilai 31, hingga 35, hingga 31. Geser low ke 6, iterasi 4, low 6, high 6, mid 6, nilai 35. Ditentukan total 4 langkah pencarian versus on 10 sama dengan 10 langkah linear search. Efisiensi of login jauh lebih cepat pada data besar. Untuk sorting ada beberapa. Yang pertama adalah bubble sort, banyak swap, sederhana. Kedua ada selector, worst case, minimal swap, cari terkecil. Lalu yang ketiga ada insert sort. Insert sort adalah untuk efisiensi data hampir terurut. Untuk ini saya akan menjelaskan sedikit simulasi bubble sort. Contohnya kita ingin mengubah urutan di atas menjadi rapi. 1, 2, 4, 5. Proses pemeriksaan dilakukan berulang-ulang
dari kiri ke kanan. Putaran pertama mencari angka terbesar untuk ditaruh paling kanan. Jadi angka paling besarnya harus paling kanan. Contohnya langkah 1, bandingkan dua angka 5 dan 1. Jadi bandingkan dulu angka 5 dan 1. Kalau memang posisi 5 lebih besar dari 1, maka posisinya ditukar. Lalu yang kedua, bandingkan 5 dan 4. Jika 4 lebih besar daripada 5, maka posisinya ditukar. Dibalik-balik terus hingga datanya rapi. Untuk representasi data graf, vertex node sebagai objek atau data dalam graf mempresentasikan entitas yang saling terhubung dalam struktur jarak. Weight graph, setiap edge memiliki bobot nilai yang mempresentasikan biaya jarak atau periode antar vertex. Lalu edge sebagai relasi antara vertex. Direct graph berarah versus indirect graph tidak berarah, menentukan arah hubungan. Contoh penerapan kelas diagram dalam rekayasa perangkat lunak mempresentasikan relasi antar kelas sebagai graf. Ini untuk BVS menggunakan struktur data QNW untuk menjelajahi graf lapis demi lapis, dimulai dari node asal sebelum berpindah ke node yang lebih jauh. Urutan kunjungan pada contoh A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke G, G ke H. Setiap node dikunjungi tepat satu kali dan node-node bertetangga dimasukkan ke dalam QNW sebelum diproses. BFS optimal untuk mencari jarak terpendek pada graf tidak berbobot karena menjamin node yang ditemukan lebih awal memiliki jarak lebih pendek dari sumber. Time complexity O tutup kurung V tambah E, di mana V adalah jumlah vertex dan E adalah jumlah edge. Untuk implementasi DVS free search, DVS menggunakan stack atau rekursi untuk menjalani graf sedalam mungkin sebelum melakukan backtrack ke simpul sebelumnya. Urutan kunjungannya pada contoh graf A ke B, B ke D, D ke E ke G, C ke F, F ke H. Karakteristik utama DVS, struktur data explicit atau rekursi, strategi menyelam sedalam mungkin, depth freeze, lalu backtrack. Untuk time complexity-nya O V tambah E, di mana V sebagai vertex dan E HK. Space complexity OF. Untuk stack rekursi, aplikasi optimal DVS, deteksi siklus dalam graf, pemecahan maze labirin, topological sorting pada direct analysis graph, pencarian komponen terhubung, perbandingan BVS dengan DVS. Struktur data BVS menggunakan QNW Vivo untuk menyimpan node yang akan dikunjungi secara lapis. Lalu struktur data DVS menggunakan stack atau rekursi untuk menjelajahi cabang sedalam mungkin sebelum backtrack. Use case dan efisiensi, BVS optimal untuk short path pada graf tidak berbobot kompleksitas. Use case dan efisiensi, DVS optimal untuk deteksi siklus dan mesh solving kompleksitas O V tambah E, hemat memori. Untuk kesimpulannya, tidak ada struktur data yang sempurna untuk semua kasus. Setiap algoritma memiliki antara spek complexity dan time complexity yang harus dipertimbangkan. Algoritma yang tepat sesuai konteks dan kebutuhan aplikasi adalah kunci keberhasilan biasa perangkat lunak yang efisien dan handal. Mungkin dari saya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.